Ini nomor kedua ya, masih ya. Nah, kemudian kemarin disampaikan kan, klien kami pindah rumah, chat ke nomor yang mana? Klien kami terakhir tanggal 20 Juni, ini mohon maaf harus kami tutup ya, karena privasi. Nah, disampaikan tanggal 20 Juni ke nomor kedua ya, nomor kedua. Bahwa klien kami menginformasikan klien kami pindah rumah dengan alamat yang harus saya sensor. Tidak deliver ya. Kemudian disampaikan di podcast bahwa klien kami mengetahui nomor ketiga. Nah, ini faktanya. Ada chat ke anak, apakah ini nomor ketiga? Apakah ini nomor ketiga? Silahkan publik yang menilai ya. Ini nomor ketiga, mohon maaf isi chatnya harus kami blok, harus kami blur. Ini tanggal 3 Juli ya. Jadi bahwa ketika klien kami tidak mengetahui nomor ketiga, apakah wajar? Iya. Kan dia chatnya ke anak-anak ya. Jadi ketika klien kami menyampaikan informasi pindah rumah ke chat nomor yang kedua sudah dilakukan, tapi ternyata ada nomor ketiga, ya klien kami tidak tahu dong. Bener nggak? Sekarang logikanya orang yang ganti nomor yang informasikan atau orang yang tidak ganti nomor yang mencari-cari nomornya? Ini kan mau menjalin suatu komunikasi yang lancar dan baik, ya kan? Apa salahnya untuk memberikan informasi bahwa yang bersangkutan punya nomor ketiga supaya komunikasinya bisa lebih lancar, ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kami klarifikasi terkait dengan nomor tersebut. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, bener. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang, di situ untuk anak-anak dan RO awalnya. Ya. Tapi RO berhalangan hadir, kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang membatalkan. Dikit lagi. Oke. Kemudian ditanya, akhirnya karena RO tidak bisa, Geser dikit bang. Oh, geser dulu ya. Aduh, jatuh tuh. Bisa satu. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dah. Bang, munduran dikit biar adem. Abangnya biar adem. Kasihan panas. Dah. Oke. Nah, kemudian klien kami bertanya, jadi anak-anak hanya ditemani dengan Onyo. Ya. Logika berpikirnya begini, konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan 2 adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa gak ada satu row lagi tempat duduk yang satu row? Benar, klien kami bertanya. Tapi satu yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, gak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk satu seat, satu row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya? Sepertinya saya harus putar dulu ya statement dari kuasa hukum RO. Yang ini ya. Antrian dengan nomor 25. Silakan menuju loket 4. Dengerin suara, gak usah tunjukin. Ajuan bang. Tengah aja. Dirin aja. Antrian dengan nomor 19.
Ya, apa kata-katanya? Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben. Ya, jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Tulisannya dulu di zoom aja. Silakan. Peringatan ketiga. Peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Rencana lelang ya. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Chat Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Utang dan pinjamannya emang berapa, Bang? Silakan untuk utang. Kalau ya menyambung dengan tadi yang lelang, jadi perlu diluruskan juga. Abangnya majuan dah, Bang? Ya, klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. 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 Nah, mungkin yang kami bisa tunjukin adalah Mini Cooper. tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Mini Cooper. Enggak, gitu. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang